Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan kita masuk pada pembahasan yang baru tentang faslun fil iman, tentang keimanan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, faslun wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun. Dan di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu bahwasanya agama dan keimanan adalah perkataan dan perbuatan. Itu qaulul qalb wal lisan wa amalul qalb wal lisan wal jawarih, ya. Yaitu perkataan hati dan perkataan lisan, kemudian adapun amalan hati, amalan lisan dan amal jawarih. Wa annal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bi mutlaqi al ma'asi wal kaba'ir. Dan ahlu sunnah meskipun mereka berkeyakinan tentang iman demikian, mereka tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yaitu orang-orang Islam yang beribadah, yang salat menghadap kiblat, yaitu orang Islam bimutlaqil ma'asi wal kaba'ir, hanya sekedar maksiat dan juga dosa-dosa besar. Kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana dilakukan orang khawarij, yaitu yang mengkafirkan gara-gara dosa besar. Balil ukhuwah al-imaniyah thabitatun ma'al ma'asi. Bahkan persaudaraan keimanan tetap ada meskipun melakukan kemaksiatan. Kama qala subhanahu fi ayatil qisas, sebagaimana Allah berfirman tentang ayat al-qisas, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang dimaafkan ya bagi saudaranya, ya dari saudaranya. Jadi yang membunuh atau yang membunuh tetap dikatakan saudaranya, padahal dia melakukan dosa membunuh. Allah mengatakan min akhihi, yaitu dari saudaranya, ya, padahal dia telah melakukan pembunuhan dan akan diberi hukum qisas, kemudian dimaafkan oleh walinya. Wa qala, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya, ya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satunya membangkang kepada yang lainnya, maka perangilah yang membangkang sampai dia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Jika dia kembali, maka damaikanlah di antara keduanya dengan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman adalah saling bersaudara. Padahal di awal ayat Allah mengatakan jika dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang, yaitu saling bunuh-bunuhan, tetap saja mereka dikatakan ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian, ya. Baik, kita akan bahas tentang masalah iman, dan ini pembahasan yang urgent, ya, pembahasan yang sangat penting, mengingat kebahagiaan kita di dunia dan akhirat dikaitkan dengan keimanan. Semakin seorang tinggi keimanannya, maka dia semakin mulia di dunia dan dia semakin mulia di akhirat. Dan semakin rendah keimanannya, maka semakin tidak mulia di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian bahasa ini juga menjadi sangat penting karena muncul penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan pembahasan keimanan. Ya, bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah al-khawarij, yang itu berkaitan dengan keimanan, di mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan Al-Hakamain, yaitu Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan mengkafirkan semua orang yang mengikuti Ali dan mengikuti Muawiyah, sehingga mereka mengkafirkan
uh, lebih dari 100.000 orang-orang di zaman tersebut yang ada pada kubu Ali maupun ada pada kubu Muawiyah. Ini pengkafiran babi buta, dan ini pernah dilakukan oleh orang Khawarij yang mereka berlandaskan dengan perkataan mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, dan mereka menganggap Muawiyah juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Justru mereka meletakkan hukum kepada hakamur rijal, menjadikan hukum di tangan dua orang lelaki, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, sehingga akhirnya orang-orang Khawarij tidak terima dan mereka mengkafirkan para sahabat dan orang-orang yang berada di grupnya Ali maupun grup Muawiyah. Inilah bid'ah yang pertama kali yang muncul, sehingga akhirnya orang Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi bid'ah yang pertama muncul adalah bid'ah masalah berkaitan dengan keimanan. Ya, karena kalau orang tidak paham tentang pemahaman yang benar Ahlus Sunnah tentang keimanan, maka dia mudah menjatuhkan vonis kafir kepada orang yang melakukan dosa besar. Demikian juga bid'ah muncul di zaman tabi'in, yaitu di zaman Al-Hasan Al-Basri, juga berkaitan dengan masalah al-asma' wal-ahkam, itu berkaitan dengan masalah keimanan. Itu ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang tentang apa hukum seorang yang melakukan dosa besar, ya. Dan sebelum Hasan Al-Basri menjawab, maka kemudian Wasil bin Atha menjawab terlebih dahulu dengan mengatakan orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir, tapi fi manzilah bainal manzilatain, tapi berada di tengah-tengah antara dua kedudukan. Ya, dan inilah bid'ah berkaitan dengan masalah keimanan. Maka kemudian fa'tazal, akhirnya Wasil bin Atha meninggalkan majelis Hasan Al-Basri, meninggalkan majelis tabi'in yang mulia Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Akhirnya dia diberi gelar dengan Mu'tazili, kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid, seorang ahli ibadah ya, yang sangat zuhud, yang akhirnya muncullah grup namanya grup Mu'tazilah, yang akhirnya dilariskan oleh Amr bin Ubaid, orang-orang terpedaya dengan kezuhudannya dan rajin ibadahnya. Ya. Jadi inilah bid'ah-bid'ah yang sampai sekarang masih bermunculan karena tidak paham tentang masalah keimanan. Kita dengar di sana sini masih ada kelompok yang mudah mengkafirkan, yang ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini, terkadang bunuh sama kaum muslimin. Itu tidak lain karena salah paham tentang masalah hakikat keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di lain sisi muncul kelompok namanya Al-Murji'ah, yang mereka sebaliknya justru menganggap bahwasanya maksiat dilakukan sebanyak apapun, sebesar apapun, tidak akan mengeluarkan seorang dari Islam, karena mereka menganggap bahwasanya amal bukanlah bagian daripada iman. Amal bukanlah bagian daripada iman, sehingga jika seorang pun melanggar, melakukan kemaksiatan, tetap saja iman kokoh dalam dadanya. Dan ini adalah bid'ah Murji'ah yang muncul juga belakangan, dan mereka juga berkelompok-kelompok, mulai dari bid'ah Gulatul Murji'ah itu Jahmiyah, kemudian orang-orang Karramiyah, kemudian Asy'ariyah, dan juga Murji'atul Fuqaha. Insyaallah kita akan jelaskan pada pembahasan kita. Dan pembahasan ini memang rumit, tetapi kita coba memudahkan. Semoga ikhwan dan akhwat yang mengikuti bisa paham. Dan tidak kita paham bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak terjerumus dalam sikap gulu yaitu ekstrim, ataupun tafrid yaitu sikap meremehkan, ya. Tapi kita di tengah-tengah, sebagaimana Ahlus Sunnah adalah ahlul wasat. Mereka di tengah-tengah antara kelompok yang berlebih-lebihan dan kelompok yang menggampangkan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang al-iman, ya. Al-iman secara bahasa dan secara istilah, ya, secara bahasa dan secara istilah. Ini penting kita bahas. Kenapa? Karena orang-orang Al-Murji'ah mereka berdalil dengan definisi iman secara bahasa untuk melegalkan pemahaman mereka tentang iman, bahwasanya amal bukan bagian daripada iman, ya. Iman, ya. Fil lughah, secara bahasa, ya,
Maka kalau kita lihat datang dalam kamus-kamus ya, maka ada beberapa pendapat yang mengatakan as-siqah, ada yang mengatakan tuma'ninah, ada yang mengatakan al-iqrar, ada yang mengatakan at-tasdiq. Siqah itu artinya percaya ya. Kemudian tuma'ninah artinya tenang ya. Kemudian iqrar itu mengakui kalau bahasa kita ya. Kemudian tasdiq membenarkan ya. Membenarkan. Ini datang dalam kamus-kamus ya. Ada beberapa makna daripada iman ya. Adapun orang-orang Muhammad al-Murji'ah, maka mereka memilih pendapat namanya iman adalah tasdik ya, dan tasdik tempatnya di hati, sehingga mereka mengatakan bahwasanya iman itu tempatnya di hati, adapun perbuatan hamba, amal perbuatan hamba tidak termasuk daripada keimanan. Namun yang benar ya, yang benar bahwasanya pendapat yang lebih kuat ya, bahwasanya al-iman ya, al-iman itu at-tasdiq wa ziyadah ya. Yaitu bukan hanya sekedar membenarkan. Bukan hanya sekedar membenarkan. Membenarkan. Tapi membenarkan yang disertai dengan ketenangan ya. Kepercayaan yang disertai dengan kepercayaan atau ketenangan ya. Tuma'ninah atau siqah atau ketenangan. Ini diingatkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat fi Gharibil Quran, Al-Mufrad fi Gharibil Quran, ketika ini adalah orang yang wafat di abad ke-6, ketika beliau menyebutkan tentang firman Allah, wa ma anta bimu'minin lana ya. Kemudian orang-orang mengatakan qila bimusaddiqin lana bimu'minin lana, maksudnya bermakna tasdik. Kemudian beliau berkata ya, illa annal iman huwa tasdik alladhi ma'ahu amn ya. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, illa annal iman minal iman ya, huwa tasdiq alladhi ma'ahu amnun ya. Hanya saja iman itu adalah membenarkan yang disertai dengan keamanan, itu merasa ada tentram disertai ya. Itu pembenaran yang disertai dengan ketenangan atau kepercayaan. Sehingga Ar-Raghib ingin menjelaskan bahwasanya iman tidak persis sama dengan tasdik. Iman tidak persis sama dengan tasdik. Dan ini juga disebutkan dari Al-Khalil. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan dia adalah ahli lughah. Dia berkata, fal iman, ditanya apa iman, kata dia tuma'ninah. Ini perkataan Al-Khalil ya. Iman, kata dia Al-Khalil, al-iman at-tuma'ninah, yaitu ketenangan ya. Yaitu pembenaran disertai dengan ketenangan. Nanti kita jelas kenapa, karena iman pembenaran yang berkaitan dengan hal-hal gaib, bukan dengan hal-hal yang nampak. Sehingga butuh ada kepercayaan untuk membenarkan hal tersebut. Ya, nanti akan dijelaskan bedanya tasdik dengan iman setelah ini. Demikian juga dalam pendapat yang lain, Khalil berkata dalam Maqaisul Lughah, dia mengatakan, dinukil oleh Ibnu Faris, dia mengatakan al-amnah minal iman, yaitu ketenangan bagian daripada iman ya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya secara bahasa iman itu tidak sama persis dengan tasdik, tetapi tasdik wa ziyadah, ada tambahan, bukan sekedar tasdik. Perhatikan sini perbedaan antara secara bahasa, berbeda antara at-tasdik, membenarkan,
dengan al-iman. Ya. Saya rasa dalam bahasa Inggris mungkin dibedakan. Kalau membenarkan saya tahu bahasa Inggrisnya apa. Membenarkan apa bahasa Inggris? Ada yang tahu? Membenarkan bahasa Inggrisnya apa? Kalau iman kan beda kayaknya. Jadi tasdik membenarkan beda dengan iman. Lihat kita sebutkan perbedaannya. Allah menyebutkan secara bahasa ya. Pertama, tasdik lebih umum. Lebih umum mencakup perkara yang musyahad atau masyhud, perkara yang nampak, yang musyahad maupun yang tidak nampak. Adapun al-iman hanya pada perkara yang tidak nampak, pada perkara yang gaib. Contoh, misalnya kalau kita dikatakan as-sama'u fawqana, langit di atas kita nggak mungkin mengatakan amantu bihi, aku beriman langit di atas saya. Enggak, kita bilang kita membenarkan langit di atas kita. Karena perkara kita nampak ya. Tapi kalau kita bilang ada masalah jin, masalah malaikat, baru kita bilang aku beriman. Jadi beriman itu pada perkara yang tidak nampak. Hanya pada perkara yang tidak nampak, perkara yang gaib, maka digunakan lafal iman. Adapun membenarkan mencakup perkara yang gaib maupun perkara yang musyahad. Dari sini kita tahu bahwasanya lafal iman ini lebih khusus daripada tasdik. Jadi al-iman lebih khusus daripada tasdik secara bahasa ini. Kemudian di antara perbedaan tasdik, kalau kita ingin membenarkan sesuatu, kita tidak perlu pakai kata gandeng. Kita langsung misalnya kita mengatakan saddaqtuhu. Saddaqtuhu. Tanpa kata bantu, tanpa kata bantu. Adapun iman perlu kata bantu. Adapun iman perlu kata bantu. Kita mengatakan amantu lahu, adalahnya. Amantu, aku mengimaninya. Di sini ada kata bantu la, ya, perhatikan sini lahu. Beda kalau sodaktu, kita tidak mengatakan sodaktu lahu, tapi kita mengatakan sodaktuhu langsung. Sodaktuhu tidak perlu menggunakan kata bantu. Adapun iman ada kata bantunya, ada amantu lahu atau amantu bihi. Maka berbeda secara bahasa, ada bedanya. Ya, seharusnya kalau dia dalam bentuk makna yang sama, harusnya sama-sama perlu kata bantu atau tidak perlu kata bantu. Ini dari sisi bahasa. Kemudian di antara perbedaan iman, ya, bahwasanya at-tasdiq, tasdiq lawannya adalah takzib. Takzib, tasdik, membenarkan, lawannya adalah mendustakan. Membenarkan, maka lawannya adalah mendustakan. Adapun al-iman, lawannya adalah al-kufur. Al-iman, lawannya al-kufur, beda, ya. Iman lawannya adalah kufur. Iman lawannya kufur, ya, atau lawannya kufur, ya. Dan kita tahu kufur bukan hanya terbatas pada mendustakan, ya. Kufur banyak, bisa dengan mendustakan bisa jadi kufur, bisa tidak melakukan amal bisa menjadi kufur, ya. Sebab kufur berpaling bisa menjadi kufur. Jadi beda antara secara makna, perbedaan antara iman dengan tasdik, iman dengan tasdik. Demikian juga secara bahasa al-iman diambil dari al-amnu yang menunjukkan pada
ada amanah, ada kepercayaan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menyimpulkan bahwasanya kata yang lebih sepadan dengan al-iman adalah al-iqrar. Ya, al-iqrar yaitu mengakui, beriman mengakui, karena dari sisi menggunakan ba, al-iman bi, al-iqrar bi, sama al-iman lahu, al-iqraru lahu. Dan maknanya ada amalan hati, bukan hanya sekedar membenarkan, tapi ada tambahan daripada hanya sekedar membenarkan. Allah alam bisawab, ini hanya kita berbicara tentang secara bahasa. Kita kenapa panjang lebar? Karena dalam rangka untuk membantah orang-orang murjiah yang mereka berdalil dengan iman secara bahasa, sehingga mereka mengatakan namanya iman adalah tasdik, membenarkan tempatnya di hati. Oleh karenanya iman hanya pada hati. Adapun perbuatan tidak ada kaitannya dengan iman. Ini hanya sekedar penyempurna iman, ya. Tapi yang penting adalah di hati, ya. Di hati. Akhirnya sebagian orang sudahlah, nggak pakai jilbab, nggak penting di hati. Iman kita di mana? Di hati. Terkadang orang-orang awam juga terjebak dengan pemikiran murjiah, ya. Pemikiran murjiah. Baik. Ini kita iman secara bahasa. Sekarang iman secara istilah. Definisi iman secara istilah atau terminologi. Istilah syar'i, ya. Kita katakan bahwasanya kita terbagi menjadi dua, yang namanya menurut Murji'ah iman, ya. Al-iman sama dengan at-tasdiq, tadi sudah saya singgung, dan at-tasdiq tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Di hati, ya. Jadi mereka bersandar, menurut Murji'ah mereka bersandar persis kepada iman menurut bahasa. Jadi sandaran mereka iman secara bahasa. Tadi saya katakan mereka orang-orang Murji'ah memilih iman maknanya tasdik. Padahal kalau kita lihat kamus-kamus maka bukan cuma tasdik, ada yang mengatakan fiqh, ada yang mengatakan tumaknina, ada yang mengatakan iqrar, ada yang mengatakan tasdik, ya. Dan sebagaimana disebut oleh Raghib Al-Asfahani dan juga Khalil Al-Farahidi, beliau mengatakan bahwasanya ada bedanya antara tasdik dengan iman, dan kemudian dijelaskan lebih jauh oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan beliau sendiri, tapi beliau didahului oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian didahului oleh Raghib Al-Asfahani untuk menjelaskan bahwasanya iman itu tasdik dan ada tambahan, bukan sekedar membenarkan, ya. Baik, sehingga mereka mengatakan kesimpulannya dari sini bahwasanya berarti amal jawarih itu anggota tubuh, maksudnya anggota badan, ya. Misalnya sholat, kemudian baca Quran, ini semua bukan dari iman, bukan bagian dari iman. Ini kesimpulannya. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menurut Ahlus Sunnah, definisi apapun, istilah apapun dalam syariat harus kembali kepada dalil, tidak hanya bersandar kepada bahasa. Ya. Ya. Atau kalau boleh dikatakan istilah syar'i sama dengan istilah bahasa yang khusus, yaitu makna bahasa yang dikhususkan. Makna secara bahasa yang dikhususkan.
Contoh, ya. Saya katakan contoh. Contoh, banyak contohnya. Contoh, ya perhatikan. Haji, sholat. Sholat, coba. Sholat secara bahasa doa. Apakah seorang mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah sholat? Enggak. Bahasa doa. Tetapi kalau syar'i, doa khusus. Doa khusus. Yaitu apa? Doa yang dibuka dengan takbir, kemudian ada gerakan-gerakannya, tutup dengan salam. Jadi tidak boleh seorang mendefinisikan sholat hanya dengan secara bahasa. Karena sholat secara bahasa adalah doa. Ya. Sholat secara bahasa adalah doa. Makanya ketika para ulama menafsirkan innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Di antara makna solawat malaikat itu malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan ya. Karena salat maknanya doa. Contoh misalnya puasa. Puasa artinya menahan secara bahasa. Artinya menahan imsak. Menahan apa? Maka ada khusus secara istilah. Menahan khusus. Menahan yang khusus. Yaitu menahan makan dan minum dan jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, bukan sembarang menahan. Oleh karena ketika karomiyah, kelompok karomiyah menafsirkan dengan tafsir, kata mereka puasa adalah menahan rahasia. Ya, mereka berdasarkan kepada secara bahasa. Secara bahasa mereka mengatakan puasa menahan berarti menahan rahasia. Contohnya haji. Ya, haji secara bahasa artinya al-qasdu. Itu tujuan, ya. Al-qasdu tujuan. Secara istilah, ya tujuan apa tujuan? Yaitu tujuan khusus menuju Ka'bah dan ritual-ritual, ya. Ka'bah dan lain-lain. Ya. Jadi tidak boleh seorang ketika mendefinisikan suatu istilah syar'i maka hanya kembali kepada secara bahasa. Secara bahasa. Di sinilah letak kesalahan fatal dari kaum Murji'ah yang ketika mereka membahas tentang definisi iman, mereka hanya bersandar kepada secara bahasa sehingga mereka menyimpulkan namanya iman adalah tasdik. Tasdik adalah tempatnya di hati. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka mendefinisikan iman, mereka mengumpulkan dalil, ya. Ternyata dalil-dalil menunjukkan bahwasanya iman itu bukan tempatnya di hati saja, ya. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya, ya. Intinya setelah memperhatikan seluruh dalil, ya. Setelah mengamati dalil-dalil, maka definisi iman atau iman mencakup apa? Iman mencakup yaitu al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, ya. Nanti perkataan kalau ada yang tambah juga wa'tiqadun, ya terserah ini, tapi kebanyakan para salaf mengatakan qaulun wa amal, yaitu mencakup amalan hati, mencakup perkataan lisan, amalan lisan, dan juga mencakup amalan jawarih, anggota tubuh. Taib, dalilnya sangat banyak, ya. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, tapi Allah menamakan salat dengan iman. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Allah menamakan salat dengan iman, berarti iman adalah termasuk amalan jawarih, termasuk amalan jawarih. Oke, tolong dihapus, saya mau lanjutkan. Ya. Saya harap kawan-kawan, ya, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro bersabar, kita memahami pelan-pelan, ya. Ini perkaranya sepele, tapi bid'ah yang berkaitan ini berulang-ulang, masalah takfir, masalah yang lainnya, sehingga kita tidak ceroboh tatkala menghukum suatu kelompok, ya. Karena kita tahu definisi iman itu apa, bagaimana menurut Ahlussunnah, bagaimana menurut Khawarij, bagaimana menurut Murji'ah dan yang lainnya. Baik, kita masih pembahasan tentang definisi Ahlussunnah, definisi iman menurut Ahlussunnah. Definisi al-iman
menurut Ahlus Sunnah. Intinya amal termasuk iman. Intinya adalah amal termasuk iman, ya. Bukan hanya sekedar pembenaran di hati, ya, dalam rangka menyelisihi Murji'ah, ya. Adapun dalil-dalilnya, ya, kita akan sebut dalil-dalilnya, ya. Dalil-dalil. Di antaranya tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Perhatikan, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama sepakat, ahli tafsir mengatakan iman di sini maksudnya salat. Iman di sini maksudnya salat. Ya, kenapa Allah menyatakan demikian? Ayat ini turun ketika terjadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Rasulullah SAW ketika datang dari Mekah berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis, bukan menghadap Ka'bah. Itu berlangsung sekitar 16 bulan atau 17 bulan, 18 bulan. Setelah 18 bulan Nabi di Madinah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kata Allah, maka arahkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Maka Rasulullah SAW akhirnya salat menghadap Ka'bah. Nah, sementara ada sebagian sahabat yang datang ke kota Madinah sudah meninggal, ya. Yang sudah meninggal atau mungkin belum berhijrah sudah meninggal. Nah, bagaimana dengan salat mereka sebelumnya yang tidak menghadap Ka'bah? Timbul pertanyaan, ada para sahabat yang masih hidup, mereka memikirkan sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Terus salat dulu mereka bagaimana ya Rasulullah? Mereka dulu salat tidak menghadap Ka'bah. Maka Allah turunkan ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Itu Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Di sini Allah menamakan salat dengan iman, ya. Padahal salat adalah amal jawarih, ya. Padahal salat adalah amalan tubuh, ya. Bukan di hati doang, ya. Allah menamakan salat dengan iman. Ini menunjukkan bahwasanya amal termasuk iman, ya. Amal termasuk iman. Kemudian dalil yang kedua, misalnya Nabi SAW berkata kepada Wats Abdul Qais, kata Nabi SAW, yaitu kata perawi, wa amarahum bil imanillah wa amarahum bil imani billahi wahdah. Kemudian Nabi berkata, qal atadruna mal imani billahi wahdah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia mengatakan, qala ya an tashhadu an la ilaha illallah. Terus kemudian an tashhadu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa an tu'tu min al-khumus min al-maghnam. Jadi Nabi pernah bertanya dalam hadis yang sahih, Nabi menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah semata. Maka Nabi bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Nabi bertanya tentang iman. Tahukah kalian apa itu iman? Yang ditanya adalah Wafd Abdul Qais dari Rabi'ah, ya, dan mereka adalah pakar bahasa Arab, mereka orang Arab. Nabi tanya pakai bahasa Arab dan mereka juga orang Arab. Maka ketika mereka ditanya tentang apa itu iman, mereka tidak mengatakan secara bahasa iman adalah tasdik, enggak. Mereka menjawab, padahal mereka pakar bahasa. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi jelaskan iman kepada Allah itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahyang disembah berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, dan dirikan salat,
wa ita'i zakat, bayar zakat, wa siyami Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa an tu'tu minal maghnamil khumas, menyerahkan 1/5 dari ghanimah. Ini semua syahadah, ya, iqamat salat, bayar zakat, puasa Ramadan, menyerahkan. Ini semua amalan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman dengan amalan-amalan badan. Ya. Banyak ya, salat amalan badan, bayar zakat amalan badan, puasa amalan badan. Bukan hanya berkaitan hati, perang terus mengambil 1/5 dari ghanimah diserahkan kepada Nabi juga adalah amalan badan. Ini semua dalil bahwasanya amalan badan termasuk daripada iman. Di antara dalil yang ma'ruf tentang hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qaulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza ani tariq, wal haya'u syu'batun min syu'abul iman. Perhatikan sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu, kata Nabi, bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang, kata Nabi. A'laha, yang paling tinggi perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan dari jalan adalah amalan. Ini amal perbuatan. Menghilangkan gangguan dari jalan adalah amal perbuatan. Kemudian merasa malu adalah bagian daripada iman. Ini dalil bahwasanya amal merupakan bagian daripada iman, ya. Amal merupakan daripada iman, ya. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan, dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang beriman itu yang jika dibacakan Al-Qur'an maka takutlah hati mereka, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau dibacakan Al-Qur'an tambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yunfiquna mimma razaqnahum, dan mereka juga menginfakkan, ya. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang benar-benar keimanannya. Allah mensifati orang beriman dengan amal-amal jawarih. Contoh juga seperti kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman dengan amalan jawarih. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum, dan seterusnya, li furujihim hafizun. Terus Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman dengan amalan-amalan jawarih. Contoh juga Nabi bersabda, at-tahuru syatrul iman, ya, yaitu bersuci setengah keimanan. Ya, bersuci setengah dari keimanan. Iman di sini diartikan dengan salat. Intinya bersuci adalah amalan badan, dan iman kalau diartikan dengan salat juga amalan badan, ya. Misalnya juga 7, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak baik adalah, ini adalah amalan akhlak baik. Ini adalah amalan badan. Masih banyak, ya, kalau kita mau sebutkan dalil terlalu banyak, ya, terlalu banyak. Nanti akan kita tambah lagi pada pertemuan berikutnya. Tapi ini saya ingin sebutkan bahwasanya kita ingin menyelisih Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal badan bukan daripada anggota, bukan daripada iman. Yang benar amalan badan adalah bagian daripada anggota iman. Baik, bagaimana membantah bantahan terhadap Murji'ah?
yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya tempatnya di hati. Bersandar dengan definisi iman secara bahasa. Maka bantahannya dari banyak sisi. Sisi pertama kita katakan definisi ya tidak diambil hanya dari bahasa. Hanya dari bahasa. Kalau begitu nanti akan banyak yang keliru. Orang sholat, saya sudah iling, sudah ingat, sudah doa selesai. Kenapa sholat secara bahasa artinya doa? Selesai ya. Padahal sholat itu ada definisi syar'inya dan tidak boleh seorang kembali kepada bahasa tatkala mengambil definisi syar'i. Harus kembali kepada pembatasan syariat. Kalau syariat bilang begini, itulah yang benar. Kemudian yang berikutnya, kalaupun kita ambil makna bahasa, maka yang dimaksud dengan tasdik dengan at-tasdik adalah at-tasdik al-jazim, ya. Itu pembenaran yang sungguh-sungguh, pembenaran yang kuat, ya, yang melazimkan amal, ya. Karena kalau pembenarannya nggak kuat, nggak melazimkan amal. Orang yang benarkannya benar-benar, dia akan melazimkan amal. Oleh karenanya, perhatikan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya, apakah Nabi Ibrahim mendustakan mimpi tersebut? Jawabannya tidak. Dia sudah membenarkan mimpi tersebut. Dia sudah membenarkan, makanya dia datang kepada Ismail. Ya. Dia mengatakan, "Ani ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Ya. Maka anaknya mengatakan, "Ya abati fal ma tu'mar sajid insyaallah minas sabirin." Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai Ibrahim, ayahku, kau dapati aku akan termasuk orang yang sabar. Akhirnya Ibrahim benar. Ibrahim bawa Ismail, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya. Ketika mereka berdua sudah pasrah, jadi Ibrahim mewujudkan mimpinya. Ya, dia sudah membenarkan secara bahasa, membenarkan mimpinya, makanya dia praktekkan perintah tersebut. Kemudian diletakkan anaknya, dia taruh di pelipisnya sehingga tidak melihat pisau yang dia sembelih. Ketika dia ingin sembelih, kata Allah, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi. Ya. Wahai Ibrahim telah membenarkan mimpi. Kapan Allah mengatakan Ibrahim telah membenarkan mimpi? Membenarkan mimpi. Setelah Ibrahim melazimkan melakukan perbuatan tersebut. Ya. Setelah Ibrahim menjalankan. Jadi saya katakan, kalau kita pun kembalikan kepada tasdik, maka at-tasdikul jazim, pembenaran yang sesungguhnya, yang benar-benar pasti adalah yang mengkonsekuensikan adanya amalan seperti yang dilakukan oleh Ibrahim. Ketika Ibrahim dia sudah membenarkan mimpi sejak awal, tetapi ketika dia praktekkan mimpi perintah tersebut, Allah mengatakan, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh kau telah membenarkan mimpi tersebut dengan engkau mengaplikasikan ingin menyembelih anakmu. Maka Allah pun wa fadainahu bidzibhin azim, Allah gantikan dengan domba, ya. Kemudian bantahan berikutnya, kalaupun maknanya tasdik, maka at-tasdik juga tidak terbatas pada hati. Terbatas hanya pada hati. Pada qalbu. Tetapi juga pada amalan, tetapi berlaku juga pada amal. Tetapi berlaku juga pada amal. Nabi SAW bersabda dalam hadis apa? Al-ainani, kata Nabi SAW, al-ainani tazniyan. Al-ainani tazniyan. Dan seterusnya. Kata Nabi, al-ainani tazniyan, dua mata berzina, wa zinahuma nazar, dan zina kedua mata adalah memandang. Ya, memandang hal-hal yang menimbulkan syahwat. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wal udhunani tazniyan, dan kedua telinga berzina, yaitu wazinahuma as-sama. Adapun zina kedua telinga adalah mendengar perkataan-perkataan yang bisa menarik perhatian, ya, menimbulkan syahwat. Kemudian tangan di antaranya zinanya dengan menyentuh, ya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yukadzibu zalik, yusaddiqu zalik atau yukadzibu. Wal farju yusaddiqu zalik atau yukadzibu. Dan kemaluan membenarkan itu semua, yusaddiq. Kemaluan membenarkan semua atau mendustakannya. Di sini kalau ternyata apa yang dia lihat, apa yang dengar rayuan-rayuan, sentuhan-sentuhan membuat dia berzina, berarti farjinya atau kemaluannya telah membenarkan. Membenarkan dengan apa? Dengan praktek zina. Ya. Semua mukaddimah yang dilihat, mukaddimah yang didengar, mukaddimah sentuhan. Ketika al-farju yusaddiq, kemaluan membenarkan, berarti apa? Melakukan zina. Di sini tasdik maknanya bukan cuma pada hati, tapi praktek. Praktek amali. Itu juga dalam hadis disebut dengan tasdik. Ya, jadi jangan dibatasi tasdik hanya tempatnya di hati. Benar mungkin asalnya di hati, tapi penggunaan kata tasdik dalam syariat lebih daripada itu. Di antaranya seperti hadis ini. Demikian juga perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Walakin bima waqara fis sudur wa saddaqatuhul a'mal. Ya. Kata Al-Hasan. Al-Hasan berkata, laisal iman bitahalli wala bitamanni. Walakin bima waqara fis sudur wa saddaqatuhul a'mal. Itu kata Hasan Al-Basri. Namanya iman itu bukan hanya sekedar dihias-hias, hanya sekedar angan-angan, tetapi iman itu di hati dan dibenarkan oleh amal. Jadi ada prakteknya, ada prakteknya. Taib, ini sekedar bantahan terhadap Murji'ah yang bersandar kepada secara bahasa, kita bantah dari beberapa sisi. Taib, yang terakhir kita bahas adalah tentang makna dari definisi iman. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya, dan saya juga nukil dalam banyak dalam buku-buku, bahwasanya salaf ketika mengatakan iman, ada yang mengatakan iman i'tiqadun bil jinan, yaitu keyakinan di hati, kemudian qaul bil lisan, perkataan lisan, kemudian al-amal bil jawarih, melakukan anggota badan, ya. Kemudian ada yang mengatakan iman qaulun wa amal. Ini yang paling banyak. Iman qaulun wa amal. Yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu perkataan perbuatan, naik karena ketaatan, turun karena maksiat. Tapi paling banyak salaf mengatakan al-iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari, aku mengambil ilmu dari lebih dari 1000 guru, 1000 ahli hadis, semuanya sepakat mengatakan al-iman qaulun wa amal. Iman itu qaul dan amal, ya. Oleh karena saya bacakan perkataan Syafi'i rahimahullah taala, beliau berkata, wa kana al-ijma' min as-sahaba wa tabi'in min ba'dihim man adrakna innal iman qaul wa amal wa niyyah la yujizi wahidun min ats-tsalatsa illa bil akhar. Diriwayatkan oleh Lalalikai, yaitu Imam Syafi'i berkata, ijma' dari para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka yang kami temui, kata Imam Syafi'i, bahwasanya iman itu qaulun wa amalun wa niyyah, dan tidak cukup satu kecuali dengan ketiganya. Tidak cukup satu kecuali dengan ketiganya. Niat saja tidak cukup, harus dengan ada qaul wa amal. Qaul saja tidak cukup, harus niat dan amal. Amal saja tidak cukup, harus niat dan qaul. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, dia punya buku tentang iman, dia mengatakan al-iman innal iman bin niyyah wal qaul wal amal jami'an. Iman itu dengan niat, qaul dan perbuatan seluruhnya. Ya. Al-Bukhari juga mengatakan iman qaul wa amal, ya. Kemudian Ibnu Mandah mengatakan qala ahlul jamaah al-iman huwa ta'at kulluha. Iman itu seluruh ketaatan, bil qalbi wal lisan wa sa'iril jawarih. Seluruh ketaatan namanya iman, dengan hati, dengan lisan dan seluruh anggota tubuh. Imam Ahmad mengatakan al-iman qaulun wa amal. Imam Ahmad mengatakan iman adalah qaul dan amal. Abul Qasim At-Taimi mengatakan yaitu iman adalah jami'ut ta'at al-batinah wa zahirah. Semua ketaatan adalah iman. Baik, intinya kesimpulannya al-iman qaulun wa amalun.
Qaul terbagi menjadi qaulul lisan, qaulul qalb, dan qaulul lisan. Adapun amal terbagi menjadi amalul qalb, kemudian amalul lisan, kemudian amal jawarih. Qaulul qalbi maksudnya apa? Maksudnya adalah at-tasdiq wal ma'rifah, yaitu tasdiq, membenarkan, atau orang bilang al-i'tiqad, ya. Atau orang mengatakan keyakinan, ya. Ya, ini semua adalah keyakinan dan ma'rifat, ya. Ini namanya qaul qalbi. Qaul lisan maksudnya di sini adalah syahadatain. Syahadatain ini istilah para ulama, syahadatain. Adapun amalul qalbi, ya ini semua amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Seperti apa? Seperti roja, berharap, khauf, ikhlas, tawakal, dan lain-lain, ya. Ini adalah amalan hati. Amal lisan seperti baca Quran, dan zikir, kata-kata yang baik, ya. Yang baik. Amal jawari banyak, seperti apa? Seperti haji, sholat, puasa, ya. Umrah, ya. Menjenguk orang tua dan menjenguk orang sakit dan lain-lain, ya. Jadi ini semua adalah iman. Ini semua adalah iman, ya. Ini semua adalah iman. Berbeda dengan nanti kita akan bahas tentang Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Murji'ah terbagi menjadi 3. Mudah-mudahan kita jelaskan di kesempatan berikutnya. Saya rasa saya khawatir terlalu banyak, nanti malah puyeng, ya. Tapi ini saya katakan ini semua bagian daripada iman. Dalilnya banyak, ya. Tadi Rasulullah saya sudah sebutkan, Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu bagian daripada iman. Jadi ini semua adalah iman. Semua ketaatan namanya iman. Baik berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perbuatan tubuh, semua ketaatan, jami'ut ta'at, semua ketaatan adalah keimanan. Inilah makna dari definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti Murji'ah yang hanya membatasi pada tasdik, hanya pembenaran doang. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu, ya. Belum kita masuk pada yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, insyaallah. Saya harap kawan-kawan semua sabar, yang namanya tuntut ilmu harus bersabar, tidak bisa langsung sekaligus, pelan-pelan, biar kita bisa paham dengan baik. Ini pembahasannya kelihatannya berat, tapi insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari. Demikian, terima kasih atas jazakumullah atas perhatian antum sekalian, dan juga kepada jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta